Salam sejahtera, terima kasih sudah klik video ini. Di pembahasan kali ini, teman-teman dan saya, kita akan membahas mengenai fase-fase pertumbuhan pada manusia. Dalam proses pertumbuhan, sering terdapat perkembangan untuk menuju suatu perubahan yang ada pada manusia. Oleh karena itu, ketika kita membahas pertumbuhan, maka ada juga yang disebut dengan perkembangan. Studi atau pembelajaran mengenai perkembangan dan pertumbuhan manusia itu merupakan usaha yang terus berlangsung dan berkembang. Seiring dengan perkembangannya itu, studi tentang perkembangan dan pertumbuhan manusia ini telah menjadi sebuah disiplin ilmu dengan tujuan untuk memahami lebih dalam tentang apa dan bagaimana proses perkembangan serta pertumbuhan manusia, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Ketika kita membahas kajian ini mengenai perkembangan dan pertumbuhan manusia, banyak yang menunjukkan manfaat yang signifikan. Dan salah satu manfaat dan berkembangnya disiplin ilmu tentang perkembangan dan pertumbuhan manusia adalah pendidikan. Nah, jika kita berbicara tentang pendidikan, tentunya unsur yang mutlak adalah manusia itu sendiri. Nah, hal ini atau kajian ini berkaitan dengan teori-teori mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia. Itu sangat dibutuhkan oleh dunia pendidikan. Karena pendidikan itu sendiri merupakan usaha sadar orang dewasa atau pendidik untuk membantu membimbing pertumbuhan dan perkembangan ke arah kedewasaan. Nah, definisi pendidikan di atas mengisyaratkan bahwa agar setiap pendidik, baik orang tua maupun guru, memahami benar hakikat pertumbuhan dan perkembangan anak, agar dapat membimbing ataupun mengarahkan ke arah kedewasaan yang diharapkan. Pokok atau rumusan masalah yang akan kita bahas pada video ini, itu yang pertama, pengertian dan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, sifat dan ciri-ciri dari pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dan yang ketiga adalah faktor pendukung pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pokok pembahasan yang pertama mengenai pengertian dan juga perbedaan pada pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sering kita temukan pada buku-buku bahwa makna pertumbuhan dan perkembangan sering diartikan sama, sehingga kedua istilah tersebut seringkali dipertukarkan untuk makna yang sama. Namun di sini kita akan membahas kedua istilah tersebut untuk menemukan perbedaan dari kedua istilah tersebut. Jadi yang pertama mengenai pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dan pada waktu yang normal. Pertumbuhan itu diartikan juga sebagai proses transmisi dari konstitusi fisik atau keadaan tubuh maupun keadaan jasmani yang herediter dalam bentuk proses aktif secara berkesinambungan. Jadi pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif yang menyangkut peningkatan ukuran dan juga struktur biologis. Sedangkan pada perkembangan itu merupakan konsep yang berjalan dengan prinsip ortogenetis atau perkembangan berlangsung dari keadaan global dan kurang diferensiasi sampai ke keadaan di mana didiferensiasi. Artikulasi dan integrasi meningkat secara bertahap. Jadi proses diferensiasi diartikan sebagai prinsip totalitas pada diri anak. Dari penghayatan totalitas itu, lambat laun bagian-bagiannya akan menjadi semakin nyata dan tambah jelas dalam rangka keseluruhan. Jadi dari kedua istilah tersebut yang sudah kita bahas, kita menemukan perbedaan bahwa pada pertumbuhan itu terdapat peningkatan ukuran dan struktur biologis, sedangkan pada perkembangan itu terdapat peningkatan volume. Pembahasan yang kedua yaitu sifat dan ciri-ciri dari pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Pada pertumbuhan itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Dalam pertumbuhan akan terjadi perubahan ukuran, dalam hal ini bertambahnya ukuran fisik seperti berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan, dan lingkar dada, serta
perubahan-perubahan lain. Sedangkan ciri-ciri pada perkembangan yaitu selalu melibatkan proses pertumbuhan yang diikuti dari perubahan fungsi, seperti perkembangan sistem reproduksi akan diikuti perubahan pada fungsi alat kelamin, dan perkembangan memiliki pola yang konstan dengan hukum tetap, yaitu perkembangan dapat terjadi dari daerah kepala menuju ke area kaudal atau dari bagian proksimal ke bagian distal. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu faktor pendukung pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Faktor-faktor yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan yaitu antara lain 1. Pertumbuhan fisik. Pada pertumbuhan fisik itu terdapat perubahan fisik menjadi lebih besar dan lebih panjang, dan prosesnya terjadi sejak manusia itu belum lahir hingga ia dewasa. Masa sebelum lahir merupakan pertumbuhan dan perkembangan manusia yang sangat kompleks, karena pada masa itu merupakan awal terbentuknya organ-organ tubuh dan tersusunnya jaringan saraf yang membentuk sistem yang lengkap. Jadi pada pertumbuhan fisik manusia setelah lahir merupakan kelanjutan pertumbuhan sebelum lahir. Jadi proses pertumbuhan fisik manusia berlangsung sampai masa dewasa. Faktor yang kedua yaitu kecerdasan atau intelektual. Kecerdasan atau daya pikir berkembang sejalan dengan pertumbuhan saraf otak. Jadi pertumbuhan saraf yang telah matang akan diikuti oleh fungsinya dengan baik, dan oleh karena itu seorang manusia akan juga mengalami perkembangan kemampuan berpikirnya. Bagian yang ketiga yaitu temperamen atau emosi. Rasa dan perasaan merupakan salah satu potensi yang khusus dimiliki oleh manusia dalam hidupnya atau dalam proses pertumbuhan dan perkembangan manusia. Banyak hal yang dibutuhkan oleh manusia itu. Kebutuhan setiap orang dapat dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yaitu kebutuhan jasmani dan juga kebutuhan rohani. Kebutuhan itu ada yang primer yang harus segera dipenuhi kebutuhannya, dan kebutuhan sekunder yang pemenuhannya dapat ditundakan. Jika kebutuhan primer tidak segera dipenuhi, maka seorang akan merasa kecewa dan sebaliknya. Bagian yang keempat atau faktor yang keempat adalah sosial. Sejalan dengan pertumbuhan badannya, bayi yang telah menjadi anak dan seterusnya dan menjadi dewasa akan mengenal lingkungan yang luas dan mengenal banyak manusia. Perkenalan dengan orang lain itu dimulai dengan mengenal ibunya, kemudian mengenal ayahnya dan saudara-saudaranya, akhirnya mengenal manusia di luar keluarga. Yang kelima adalah bahasa. Fungsi bahasa adalah untuk komunikasi. Setiap orang senantiasa berkomunikasi dengan dunia sekitarnya, dengan orang-orang sekitar, dengan orang-orang sekitar. Pengertian bahasa sebagai alat komunikasi dapat diartikan sebagai suatu tanda bahwa gerak dan suara untuk menyampaikan isi pikiran kepada orang lain. Berbicara adalah bahasa suara, bahasa lisan. Yang berikut adalah bakat khusus. Bakat itu merupakan kemampuan tertentu atau khusus yang dimiliki oleh seorang atau setiap individu yang hanya dengan rangsangan atau sedikit latihan kemampuan itu dapat berkembang dengan baik. Yang berikut adalah sikap, nilai, dan moral. Semakin tumbuh dan berkembang fisik dan psikis manusia mulai dikenal terhadap nilai-nilai dan ditunjukkan terhadap hal-hal yang boleh dan hal-hal yang tidak boleh, yang harus dilakukan dan yang dilarang. Pada awal pengenalan nilai dan perilaku serta tindakan itu masih bersifat paksaan. Akan tetapi sejalan dengan perkembangan inteleknya, berangsur-angsur manusia mulai berbagai ketentuan yang berlaku di dalam keluarga dan semakin lama semakin luas sampai dengan ketentuan yang berlaku dan di dalam masyarakat serta lingkungan ataupun negara itu. Sekian pembahasan mengenai fase-fase pertumbuhan pada manusia. Semoga bermanfaat.
Terima kasih.